Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Nur Hadi Papua. Mudah-mudahan selalu diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian, terutama ini yaitu pemerintahan desa, ya. Karena ini terkait penilaian mandiri untuk menilai kualitas pengadaan barang jasa yang ada di desa atau kampung atau negara atau namanya apa saja masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya meneruskan di sesi pertama kemarin tentang hal ikhwal apa yang dimaksud dengan pengadaan barang jasa menurut aturan, yaitu peraturan kepala LKPP. Ini yang kemarin pertemuan kemarin, ya, yaitu penilaian mandiri kualitas pengadaan barang jasa. Yang pertemuan pertama yaitu pengadaan barang jasa, ya, pengertiannya, ya, yaitu menurut peraturan yang sudah kita sebutkan, terutama Perka LKPP nomor 12 tahun 2019. Tolong ini di-download, kemudian dipelajari baik-baik untuk di desa, para pendamping, ya, kemudian juga camat atau kepala distrik, karena juga menjadi salah satu koordinator pengawas juga, pengawasan, ya, untuk penggunaan desa atau pemerintahan desa secara umum, ya, dan seterusnya, termasuk masyarakat juga perlu tahu karena sebagai pengawas. Baik, untuk sekarang ini yaitu pertemuan sesi kedua, yaitu menggunakan aplikasi agar bagaimana, ya, kita itu bisa melihat kualitas pengadaan barang jasa yang ada di desa kita masing-masing, ya. Para APEP ini bisa dilihat sama-sama agar ada kesamaan pandangan karena dari Perka LKPP. Baik, penilaian mandiri yang dimaksud ya dilakukan oleh pemerintah desa sendiri sebelum di review oleh APEP, ya. Kita memahami peraturan terkait, ya, Permendagri yang kita sebutkan, Perka LKPP yang kita sebutkan di sesi pertama, ya. Menggunakan aplikasi sederhana Excel nanti akan kita bagikan di bagian deskripsi video ini atau juga nanti di komentar, ya. Nanti silakan mengomentari banyak-banyak kalau perlu ditanyakan. Dan manfaatnya apa penilaian mandiri ini? Agar pemerintahan desa dapat mengusahakan kualitas pengadaan barang jasa yang baik. Caranya, jadi Bapak Ibu Kepala Desa dan perangkat atau tim pelaksana kegiatan pengadaan barang jasa harus mengetahui variabel dan indikator kepatuhan PBJ desa dan mengetahui variabel dan indikator efektivitas pengadaan barang jasa di desa. Baik, variabel dan indikator penilaian kualitas PBJ desa menurut Perka LKPP, ya, menurut Perka LKPP yaitu kepatuhan. Kepatuhan itu antara lain yaitu maksudnya variabelnya kepatuhan, indikatornya yaitu metode. Apa metode yang sudah dilaksanakan benar, apa swakelola atau sebagian swakelola atau penyedia, harus penyedia yang sudah saya sebutkan di sesi pertama. Swakelola atau penyedia atau sebagian penyedia, berarti sebagian harus swakelola atau pendukung swakelola saja. Baik, kemudian dilihat dari kepatuhan adalah proses dan dokumentasi. Kita akan melihat apakah Bapak Ibu Kepala Desa atau TPK ada identifikasi kebutuhan. Kemudian direncana kegiatan pembangunan desa, apakah ada RKP-nya. Kemudian lokasinya disebutkan, volumenya, sasaran waktu, jumlah dana. Kemudian ada enggak SSH, standar satuan harga lokal di desa masing-masing, Bapak Ibu. Kemudian tim pelaksananya ada enggak timnya. Diadakan sosialisasi, dipajang enggak, diekspos enggak rencana pengadaannya. Nah, ini diproses dan dokumentasi. Nah, ini kita inspektorat akan melihat ini apakah ada identifikasi kebutuhan menurut RKP desa, ya, RKP kampung, RKPK dan seterusnya menurut masing-masing daerah.
disebutkan enggak lokasi, volume, kegiatannya berapa, lokasi di mana, volume berapa, sasarannya apa, berapa lama waktu yang ditargetkan, dananya berapa. Nah, dana ini rapnya sesuai dengan SSH lokalnya atau tidak, standar satuan harga. Harusnya peraturan desa ada dong standar satuan harga lokal, karena masing-masing desa itu bisa jadi walaupun satu kabupaten itu beda-beda, karena mungkin jangkauannya agak terpencil, pasti beda. Kemudian ada tim pelaksana tidak. Kemudian rencana pengadaannya dipajang tidak, diekspos enggak, seperti itu. Nah, ini dalam hal kepatuhan atas proses dan dokumentasi. Kemudian kepatuhan atas pelaksanaan PBJ itu sendiri, ada tim pelaksana kegiatan tidak, diadakan pengumuman tidak tentang rencana pengadaan tadi, ada undangan tidak bagi yang pendaftarnya. Kemudian proses pemilihan penyedianya bagaimana, ini bagian yang penyedia ya. Tadi kan ada swakelola, ada penyedia, ada yang sebagian penyedia. Kemudian pelaksanaannya, prosesnya seperti ada, SOP-nya ada enggak? Harusnya ada SOP harusnya. Nah, seperti apa? Kemudian berita acara ada tidak? Nah, berita acara pemilihan penyedia bahwa yang terpilih si A misalnya CPA dan sebagainya. Itu harus ada berita acara. Nah, selain berita acara serah terima hasil nanti. Artinya di proses pemilihan, hasil pemilihan penyedia itu juga harus ada berita acara. Ini yang hal-hal tentang kepatuhan yang akan dilihat oleh APIP nanti. Maka Bapak Ibu di desa inilah yang hal-hal yang akan kita nilai di aplikasi nanti. Ada enggak hal ini? Sekali lagi, kepatuhan atas metode, swakelola, penyedia atas sebagian tadi. Proses dan dokumentasinya apa, meliputi ini ada enggak? Pelaksanaan PBJ-nya seperti apa, dilaksanakan tidak seperti yang saya terangkan tadi. Ini variabel kepatuhan. Hanya 2 variabel aja. Yang berikutnya variabel efektivitas. Efektivitas itu menyangkut tepat waktu dan volume. Ini outputnya. Outputnya tepat waktu dan volume. Nah, itu. Seperti itu. Kemudian kualitasnya, apakah baru, bagus, layak dimanfaatkan, tidak. Jangan sampai sudah diadakan tapi tidak layak dimanfaatkan, sudah rusak dan seterusnya. Baru tapi rusak, mungkin di perjalanan ya, karena kampungnya terpencil, jalannya susah, kemudian jatuh-jatuh dan bisa saja terjadi. Maka dalam ketepatan volume ini nanti akan ada volume minimal 90%. Seperti itu. Kalau 10% rusak itu kalau daerah susah tadi barangkali terjadi. Kalau di perahu harus naik harus nyewa perahu, kemudian kejebur di laut sebagian ya, minimal 90% harus utuh gitu ya. Itu nanti akan ada seperti itu. Nah, ini seperti ini harus tahu semuanya. TPK, kepala desa, semua pendamping harus paham hal ini. Baik. Inilah variabel yang saya sebutkan tadi, yaitu kepatuhan, yaitu indikatornya kesesuaian metode tadi. Pilih metode cocok nggak kalau hal seperti ini harus penyedia, padahal bisa swakelola ya, itu harus dinilai. Alat verifikasinya nanti berita acaranya kita lihat ya, timnya, pelaksana PBJ-nya, ada pengumuman nggak, ada undangan tidak, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian indikator kepatuhan pelaksanaan PBJ dan pelaksanaan PBJ itu sendiri. Sedangkan efektivitas tadi yaitu barang jasa yang terima itu tepat waktu dan jumlah tidak. Ada berita acaranya bahwa pada hari ini telah diterima ini 100% atau berapa persen. Kalau nggak sampai 100% ya berarti ada yang dikembalikan uangnya. 100.000 ternyata untuk beli 1 pak Supermi misalnya. Ternyata harusnya 10, hanya 9. Nah, berarti yang 1 Supermi juga harus dihargai, dikembalikan. Itu berita acaranya harus jelas seperti itu. Kualitas barang jasa sesuai pesanan tadi ya. Maka kita lihat berita acara penerimaan barang jasanya, hasil pengecekan barang jasa yang diterima secara langsung. Demikian. Untuk itu perlu ada skor untuk bisa melihat baik atau buruk dan sebagainya.
Contohnya tadi kepatuhan, indikator kesesuaian metode. Tadi kan pakai penyedia atau swakelola misalnya, atau sebagian tadi. Nah, itu menurut pemerintah kampung. Nah, apakah betul misalnya pengadaan apa ya tadi? Jembatan misalnya. Jembatan itu penyedia semua misalnya. Maksudnya jembatan kayu yang orang kampung itu bisa menyediakan kayu. Bisa apa ya? Nah, itu semua melalui pihak ketiga penyedia. Nah, ini padahal bisa swakelola. Nah, kalau harusnya jembatan kayu tadi harusnya swakelola tapi oleh pemerintah kampung, pemerintah desa, melalui penyedia yaitu pihak ketiga, ada rekanannya di sana, maka nilainya 1 karena tidak sesuai ketentuan, harusnya swakelola tapi dia melalui penyedia. Itu contoh cara memberi skor. Nah, harus melalui professional judgment seperti itu. Jadi seharusnya seperti ini, masuk akal tidak. Yang kedua, kepatuhan proses dan dokumentasi. Harus patuh menyeluruh. Seperti tadi yang saya sebutkan item-itemnya tadi. Patuh menyeluruh ya. Berarti skornya 4. Tapi ada ketidakpatuhan minor, misalnya tidak berdampak. Misalnya apa ya? Tidak ada ketidakpatuhan kecil saja dan tidak berdampak, itu skornya 3 gitu. Harus pakai professional judgment tadi ya. Paham. Kemudian ada ketidakpatuhan yang dapat berdampak. Ada ketidakpatuhan, ada sebagian tapi dapat terdampak bagi yang kualitas dari pengadaan tadi. Berarti 2. Kalau banyak ketidakpatuhan berpotensi ada kecurangan ya kasih 1. Itu kepatuhan terhadap proses dan dokumentasi. Misalnya lah katakannya dalam proses misalnya tidak ada pengumuman rencana pengadaan misalnya ya gitu. Seperti itu. Wah, itu bahaya itu. Berarti itu ada ketidakpatuhan berdampak pada keabsahan. Berarti skornya kasih 2 kalau nggak ada pengumuman rencana pengadaan karena berdampak pada keabsahan atau kualitas hasil pengadaan. Itu contohnya cara memberi skor ya. Dan indikator pelaksanaan PBJ di kepatuhan ya. Nah, kalau sesuai ketentuan dia pakai skor 4. Kalau tidak ya 1 ya. Ini hanya sesuai dan tidak. Ini skornya hanya 4 dan 1. Seperti yang nomor 1 tadi kesesuaian metode hanya 4 dan 1. Kalau harusnya swakelola tapi dia pengadaan penyedia ya tidak sesuai 1. Jadi ada yang skor 4, 3, 2, 1. Ada skor yang dikotomis hanya 4 dan 1 saja. Ya, hati-hati. Ini domanya ini. Harus kita pakai ini untuk menggunakan aplikasi nanti. Sedangkan efektivitas yaitu ketepatan waktu dan volume barang jasa. Nah, kalau tepat waktu dan volumenya juga 100% kasih 4. Kalau terlambat misalnya plus minus 2 minggu, lebih atau sama dengan 2 minggu, dan volumenya kurang dari 10% seperti tadi saya sebut tadi, kasih skor 3. Nah, dan ini barangkali memungkinkan kalau misalnya pengadaan semen misalnya di kampung yang terpencil harus pakai kendaraan yang mungkin ada yang jatuh dan sebagainya barangkali. Kita bisa memungkinkan ini, maka ada skor 3 ini. Nah, 2 dan 1. Kalau gagal terima, tidak diterima ya kasih angka 1 di skor. Ini ketepatan waktu dan barang. Pesan ini tapi tidak diterima karena mungkin jatuh di kali ya, perjalanan bisa juga. Namanya juga desa ini. Oke, tentang kualitas barang jasa, kualitasnya, kualitas. Kalau sesuai 100% ya 4. Nah, kalau misalnya sangat tidak sesuai ya kasih angka 1. Kalau sesuai sekitar 85% ya professional judgment lagi main ini 3. Antara 60 sampai 84 ya kasih skor 2 seperti ini. Inilah cara menilai pakai aplikasi ini untuk menilai apa tadi kualitas pengadaan barang jasa. Nah, ini nanti dari situ akan ada total skor ya. Maka kita akan melihat rata-rata skornya ya total skor semua tadi dibagi 5 karena ada 5 item tadi. Nilai rata-rata skor kali 25.
maka nanti akan sebut sekian-sekian persen, kita akan melihat sangat baik, baik, cukup, kurang baik. Nah, oke, kita lihat yaitu praktiknya. Oke, seperti ini. Nah, yaitu kepatuhan tadi ya, kan ada 3 tadi, kesesuaian metode PBJ. Kalau bobotnya kan 4 tadi. Kalau misalnya ini skornya antara 4 dan 1. Misalnya harusnya swakelola tapi dia melalui penyedia, berarti kan tidak sesuai ketentuan, berarti skornya 1. Ini contoh aja 4. Kita ganti 1. Nah, kita ganti 1. Nanti otomatis bawahnya akan ikut. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini ya. Kepatuhan proses dokumentasi pelaksanaan PBJ. Oh, tidak diumumkan tadi rencana pengadaannya enggak diumumkan, berpotensi kualitas tadi kan skornya 2 ya. Kasih 2 ini. Kasih 2. Nah, seperti ini yang kuning. Dan seterusnya. Nah, ini saya bikinkan ini sudah rumus dan sebutannya sudah otomatis ini karena kita pakai rumus logika. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini silakan tinggal kok nilainya berapa tinggal di sini. Yang harusnya 4 tapi nilainya sekian. Contoh tadi ini, kualitas barang jasa sesuai 100% 4 ya. Kalau dan seterusnya. Misalnya ya ada yang sesuai, ada yang tidak misalnya. Contohnya kualitas barang jasa semen beli dari kota dibawa ke kampung yang hujan-hujan. Nah, ternyata ada dari 100 sak itu ada 10 yang kena air, potensi nggak bisa digunakan. Berarti kan 90% ya. 90% ya sekitar di sini ya. Sekitar berarti skornya berapa ini? 4-3, berarti 3, kasih 3. Ini contohnya. Nah, ini masih 70 masih baik. Karena seperti itulah rumus yang ada di KPP ini. Antara sekian kan masih cukup, ini baik. Seperti itu. Oke, seperti itu kurang lebih, dan kita membandingkan ini adalah dengan perka LKPP ini lampirannya ini. Kita bandingkan dan kondisi yang sebenarnya. Baik, Bapak Ibu Kepala Desa, juga tim pelaksana kegiatan kampung, juga pendamping, dan juga teman-teman dari APIP. Demikian kurang lebih untuk menilai kualitas pengadaan barang jasa di desa. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan insya Allah waktu sehat, umur panjang ya. Berikutnya kita coba akan review tentang proses evaluasi rancangan APBDes mengenai APBDes ya. Evaluasi rancangan APBDes mengenai APBDes, dan juga konsistensi APBDes dengan RKPDes atau RKP kampung atau mana saja. Mudah-mudahan bermanfaat tentang kualitas pengadaan barang jasa ini. Mudah-mudahan di kampung-kampung bisa dilaksanakan dengan baik pengadaan barang jasa, sehingga tiap tetesan rupiah yang ada di kampung bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi, pemerintah desa yang baik mewujudkan desa mandiri yang bersuasembada, dan itu merupakan pilar pembangunan nasional yang adil, makmur, dan merata. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.